pada malam hari ini kita masih mengkaji masalah wadah, yakni wadah yang terbuat dari emas dan perak, di mana di dalam kitab yang kita kaji itu menjelaskan tentang hukum kita mempergunakan wadah yang dipergunakan untuk sesuatu, menampung sesuatu, apakah benda itu emas ataupun perak. Maka di dalam kitab yang kita kaji sekarang ini, hukum benda yang kita pergunakan dari emas ataupun perak itu dihukumi haram. Jadi mempergunakannya itu dihukumi haram. Kita pergunakan untuk makan, minum. Kita gunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, itu dihukumi haram. Ini sepakat para ulama madhab 4 itu sepakat menghukumi haram. Cuman memang ada kaul, yakni kaulnya Imam Adh-Dhahiri, tapi kaulnya Imam Adh-Dhahiri ini tidak dimudawwan. Madhabnya Imam Abu Dawud Adh-Dhahiri itu tidak haram tapi makruh. Begitu juga ada kaul kodimnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh. Tapi kaul kodimnya ini dicabut sama Imam Asy-Syafi'i, sehingga semua ulama madhab 4 ini sepakat bahwasannya mempergunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu dihukumi haram, baik laki-laki maupun perempuan. Itu mempergunakannya. Dan di sini dalam masalah bukan mempergunakannya, yakni yahrumu ittikhadu min ghairi isti'malin fil asas. Begitu juga haram kita menyimpannya, mengambil wadah yang terbuat dari emas itu untuk kita simpan, itu juga haram hukumnya. Ini menurut kaul yang ashah di dalam madhab Asy-Syafi'i yang kuat. Artinya apa? Wadah yang terbuat dari emas ataupun perak bukan hanya cuman wadah ya buat makan dan minum, gelas, piring, bukan itu tok, tapi bisa yang lainnya. Misalkan wadah kayak minyak wangi, ngoten niku, celak, sendok, niku termasuk juga haram kalau terbuat dari emas ataupun perak. Itu menurut kaul yang kuat di dalam madhab Asy-Syafi'iyah. Artinya apa? Kalau kita menyimpannya itu kan haram juga, karena ada kaidah di dalam madhab Asy-Syafi'i yang mengatakan ma haruma istimaluhu haruma ittikhadu. Perkara yang haram kita pergunakan, otomatis kita simpan juga haram. Artinya kalau sudah haram tidak boleh kita perjualbelikan. Ini menurut pendapat yang kuat. Tidak boleh kita perjualbelikan emas, perak, barang yang terbuat dari emas, perak kita perjualbelikan, tidak boleh. Ini kalau menurut pendapat yang kuat. Tapi pendapat yang tidak kuat, muqabilul ashah, mengatakan boleh. Kita pergunakan, kita simpan boleh. Makanya ada sekarang ini kan ada invest emas, modern itu.
Nah, itu menurut ya kaul yang nggak kuat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, dan juga di dalam mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan, tidak makruh, tidak haram, memperbolehkan. Makanya yang dipakai mungkin ya mazhab Abu Hanifah di dalam muamalah di negeri kita itu yang dipakai ya mazhab Abu Hanifah boleh. Nah, kita memperjualbelikan emas ataupun perak. Kalau menurut yang pertama nggak boleh, haram, nggak boleh diperjualbelikan. Bahkan yang membuat wadah ini kena hukum haram. Yang membuat wadah dari emas ataupun perak itu ya kena hukum haram. Sehingga gak wajib kita bayar, misalkan ngongkon wong obat ini gawe wadah emas perak. Ini wis dadi gak wajib kita bayar, gak boleh kita bayar. Bahkan kita memecahkan barangnya ini gak wajib nembui. Nah, ini kalau menurut pendapat ini, karena itu termasuk kemaksiatan, suatu hal yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sahabihima. Janganlah kalian makan ataupun minum di wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Ini bukan hanya makan dan minum saja. Jadi hadis ini kan seolah-olah hanya makan dan minum, artinya yang lainnya boleh dong. Bukan begitu, yang lainnya ya dikiaskan. Ada hukum itu, ada hukum kias. Nah, itu menurut kaul yang sahih. Jadi kalau menurut yang kaul yang kuat ini, nanti menghiasi masjid ngoten niku dikai emas perak niku mboten angsal. Nah, omah dikai emas perak niku mboten angsal. Tapi ada memang di dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagian ulama Asy-Syafi'iyah yang memperbolehkan ya supaya itu syiar, supaya terlihat syiar Islam itu tambah ketok krem ngoten. Dan juga supaya wong-wong kafir itu ndelok iku mangkel. Wong Islam iso gawe bangunan. Oh, hebat suge-sugean. Niku menurut pendapat ulama Asy-Syafi'iyah yang lainnya. Itu alasannya gitu. Dan kelanjutan dari materi kita ya masih mengenai tentang wadah. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram aidon halemane padha karo wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Haram juga opo al-ina'u wadah al-madliyu kang den sepuh. Opo ina bidahabin kelawan emas au fiddatin atau perak. Begitu juga hukumnya haram kita menyepuh atau apa namanya bahasa nyepuh wadah yang terbuat dari selain emas ataupun perak dengan kita sepuh dengan emas ataupun perak. Nah, ini juga haram, tapi syaratnya, nah ini syaratnya pertama adalah inna hasola minat tilai syai'un bi'irdihi 'alan nar. In hasola lamun hasil minat tilai saking nyepuh apa syai'un suwiji-wiji bi'ardihi kelawan mentoaken ing inahul makli bidahabin au fiddah 'alan nari ing atase geni. Syaratnya kita menyepuh, bahasa Indonesia yang apa?
Nah, jadi disepung, jadi melapisi wadah yang terbuat dari tembaga, misalkan besi, kita lapisi dengan emas ataupun perak, itu bisa dihukumi haram juga apabila in hasala minat tila'i syai'un bi'abdihi alan nar, apabila kita bakar, jadi wadah yang kita sepuh, kita lapisi emas ataupun perak, kita bakar itu akan jatuh, maksudnya kerak-kerake napa namine emas niku luntur, lapisannya itu jatuh, artinya apa? Berarti tebal, lapisannya itu banyak. Nah ini haram. Tapi kalau lapisannya kalau kita bakar enggak cuwil, enggak jatuh, enggak luntur, maka ini dihukumi cuman makruh. Boleh tapi makruh kita menggunakannya. Nah, jadi masalah kaki itu kalau kita sepuh emas memang nggak boleh kaki ini. Laki-laki nggak boleh pakai akik yang terbuat dari emas bani ini. Nah, itu nggak boleh, mutlak nggak boleh. Menurut kaulnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Rafi'i di tafsir, nanti ada tafsirannya. Jadi kalau perak laki-laki boleh, perak boleh. Nah, laki-laki, perempuan bukan masalah. Perempuan menggunakan gelang ataupun akik, ataupun cincin yang terbuat dari emas, enggak masalah, enggak haram, karena hadisnya mengatakan bahwasanya emas itu haram bagi laki-laki. Ini hadis Kanjeng Nabi, tidak bagi perempuan. Karena apa? Karena laki-laki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna. Maka dari itu tidak boleh mempergunakan cincin yang terbuat dari emas. Berbeda dengan perempuan yang serba kurang, makanya dipergunakan pakai perhiasan emas. Nah, itu supaya menutupi, supaya indah. Perempuan itu menutupi kekurangannya perempuan. Itu adalah hukum kita memakai cincin yang terbuat dari emas. Nah, untuk laki-laki nggak boleh haram. Untuk perempuan boleh, dan nggak haram. Waya juzu lan wenang, terusakan. Waya juzu lan wenang, opo isti'malu ina'i ghairihima, gunakaken wadah selaine emas lan perak, ai bi ghairi dhahab wal fiddah. Tegese kelawan liyane emas lan perak, minal awani bayane saking pira-pira wadah an-nafisati kang api. Kaina yakut kaya dene wadah yang terbuat dari yakut permata. Jadi kita diperbolehkan, artinya tidak haram mempergunakan wadah yang terbuat dari selain emas ataupun perak, jadi dari permata, batu-batuan yang mahal. Nah ini kok enggak apa-apa. Misalkan sampai enggak piring gelas atau jamrut, nah itu nopo-nopo. Oh, pokoknya batu-batu sing mahal-mahal niku mboten kena hukum haram, cuman makruh. Dari ulama niku cuman makruh. Alasannya apa? Enggak apa-apa. Karena alasannya kan kita mempergunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu kan nggak boleh. Alasannya salah satunya adalah karena nggarai nelongso wong fakir niku. Wong gak duwe niku ningali
nelongso rasane ati niku pecah, Masya Allah. Napa gelas piring ae teko emas. Ini nelongso lek delok ngoten niku. Berbeda dengan wajah yang terbuat dari batu-batu.